Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresum tentang materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji mengenal berbagai pendekatan. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah itu ada 12. Yang pertama, pendekatan formal. Pendekatan formal itu pendekatan tradisional yang menekankan aturan tata bahasa dan struktur bahasa secara sistematis. Yang kedua itu pendekatan empiris, pendekatan berbasis pengalaman langsung. Yang ketiga itu pendekatan struktural, berfokus pada aturan sintak dan morfologi. Yang keempat itu pendekatan keterampilan, mengembangkan 4 keterampilan bahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kelima pendekatan rasional, yaitu pendekatan bahasa sebagai alat berpikir sistematis dan logis. Yang keenam yaitu pendekatan fungsional, yaitu penggunaan bahasa melalui interaksi langsung. Dan yang ketujuh pendekatan terpadu keterampilan berbahasa dalam pembelajaran yang menyeluruh. Yang kedelapan yaitu pendekatan integral, yaitu mengajarkan bahasa secara multidimensional. Yang kesembilan yaitu pendekatan sosiolinguistik, yaitu mempelajari hubungan antara bahasa dan fenomena sosial. Yang ke-10 yaitu pendekatan psikologi, yaitu mempertimbangkan faktor psikologi dalam belajar bahasa. Yang ke-11 pendekatan psikolinguistik, yaitu tentang menganalisis bagaimana otak memproses bahasa. Yang ke-12 pendekatan komunikatif, yaitu menekankan fungsi bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Dan kelompok penyaji juga membahas tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, yaitu rencana sistematis untuk mengajar bahasa agar mudah dipahami siswa. Dan ada beberapa metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia meliputi tata bahasa, membaca, audiolingual, reseptif, langsung, komunikatif, integratif, tematik, kuantum, konstruktivistik, partisipatori, dan kontekstual. Dan untuk mempelajari bahasa di kelas rendah itu metodenya ada 5, yaitu yang pertama metode eja, yang kedua metode suku kata, yang ketiga metode kata lembaga, yang keempat metode global, yang kelima metode SAS atau struktur analitik sintetik. Dan juga ada teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah, yaitu dengan cara-cara spesifik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi secara efektif. Contohnya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi, demonstrasi, dan brainstorming. Dan juga ada strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Ada 5, yaitu yang pertama metode atau model untuk meningkatkan motivasi siswa, contohnya role playing dan problem solving. Yang kedua yaitu pendekatan tambahan seperti ice breaking pada saat pembelajaran. Yang ketiga pendampingan dan motivasi seperti memberikan tanda pada buku siswa jika ada kesalahan pada materi. Yang keempat kegiatan literasi seperti membaca, menyimak, dan bicara. Yang kelima pemanfaatan media pembelajaran seperti membantu siswa memahami materi yang telah dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.